Ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, tengah menjadi sorotan publik lantaran terkait dengan aturan yang menuai banyak sekali pro dan kontra di masyarakat. Adapun aturan tersebut adalah peraturan Mendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi polemik Permendikbud PPKS ini lantaran beberapa poin di dalamnya dianggap melegalkan seks bebas. Bahkan hal ini memicu respon dari Komisi 10 DPR yang meminta untuk direvisi. Nah, bagaimana tanggapan dari akademisi terkait dengan hal ini? Kita akan coba membahasnya siang hari ini bersama dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta sekaligus Direktur dari Puskapkum, ada Bang Ferdian Andi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Syifa. Iya, dari dunia akademisi melihat dari Permendikbud PPKS ini bagaimana, Bang? Ya, secara prinsip sebenarnya adanya aturan ini sebagai respons terhadap sejumlah fenomena yang terjadi belakangan ini di sejumlah perguruan tinggi. Ya, kita mendengar dan menyimak kasus-kasus yang muncul di lapangan dan itu terus terang meresahkan kita semua sebagai sivitas akademika. Maka dari sisi respon itu saya pikir positif, respons untuk menjawab hal-hal yang memang menjadi keresahan kita semua. Tetapi menjadi misleading ketika respons itu justru menimbulkan masalah baru begitu. Jadi ada dua hal, jangan sampai ada labeling juga ketika ada pihak-pihak yang mengkritisi Permendikbud ini dianggap pro kejahatan seksual. Ini yang saya pikir tidak benar. Ada upaya labeling dari pihak-pihak yang tidak sepakat dengan gagasan ini, kemudian mencap bahwa mereka-mereka yang kritis terhadap Permendikbud ini dianggap sebagai setuju praktek ini. Ini jelas salah besar. Bahwa satu sisi ini adalah bagian dari respon, ini kita apresiasi, tapi ada nomenklatur, ada beberapa ketentuan norma yang justru menimbulkan masalah. Di sisi poin inilah yang kemudian kita kritisi. Jadi perlu kita dudukan, jangan sampai kemudian ada upaya labelisasi yang justru menjadikan diskusi tidak sehat. Ini diskusi ilmiah, ini diskusi yang saya pikir perlu dikembangkan karena ini bagian dari partisipasi publik dalam merespon kebijakan-kebijakan publik, dalam ini adalah Permendikbud 30 2021. Begitu Mbak Syifa. Iya. Nah, kalau di beberapa kalangan meminta bahwa Permendikbud ini direvisi. Kalau pada akhirnya nanti dari Mendikbud juga tidak melakukan revisi, apa yang terjadi di dunia kampus, Bang Ferdian lihat? Ya, begini. Ya, kalau bicara soal ini adalah produk kebijakan publik, ini bagian dari kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintah dan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh beliau. Tapi kemudian ketika kewenangan dimiliki oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam misalnya merespons masalah-masalah di sekitar kampus, mau nggak mau dia harus mendengarkan partisipasi aspirasi yang muncul dari publik. Karena tadi ini mengatur banyak orang. Ketika mengatur banyak orang, maka mutlak sifatnya untuk mendengar juga aspirasi yang muncul dari banyak orang juga. Begitu. Jadi dua hal yang saya pikir menjadi hal yang lazim ketika ada sebuah kebijakan publik yang kemudian direspon oleh publik, ada feedback dari publik, berarti ini adalah bukti demokrasi kita sedang berjalan. Jangan sampai kemudian ada kritik, ada masukan dari publik dianggap sebagai sesuatu hal yang menghambat. Tidak. Tapi sekali lagi, aspirasi, kritik, masukan dari publik ini adalah bagian dari feedback bagi dari partisipasi publik, dan ini adalah wujud dari demokratisasi kita sedang berjalan dengan baik. Nah, maka kemudian ketika ada respons dari publik, mau tidak mau, penyelenggara kebijakan publik dan adalah Menteri Kebudayaan harus merespon dengan aktif, yaitu ya tadi, kalau memang tidak langsung sekonyong-konyong mengubah, ya dipanggil mereka-mereka yang memiliki aspirasi yang berbeda. Apa masukannya? Meskipun sebenarnya kalau kita lihat di media juga cukup jelas, clear masukannya, kritiknya di poin-poin tertentu misalnya. Ya sudah, kalau memang itu menjadi aspirasi, ya saya pikir dengan bijak Menteri bisa merespon itu dan tadi mengubah hal-hal yang memang dianggap menimbulkan masalah baru dalam konteks Permendikbud ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar masalah utama dari Permendikbud ini betul-betul bisa diselesaikan dengan baik. Masalahnya adalah kita ingin semuanya melawan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ini sebenarnya yang harus kita upayakan bareng-bareng. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang sebenarnya
tidak perlu terjadi gitu. Apa itu ya tadi misalnya di sejumlah ketentuan, misalnya di pasal 5 ayat 2 huruf B, F, G, H, L dan M itu secara terang-terangan mengintrodusir tentang konsep consent misalnya atau voluntary agreement, di mana persetujuan aktivitas seks itu menjadi dituangkan dalam norma ini. Ini yang saya pikir tidak tepat dibunyikan dalam Permendikbud ini. Iya. Kira-kira begitu. Salah satu poinnya ini kan adalah yang memuat tentang frasa tanpa persetujuan korban ya Bang, kalau tidak salah. Mohon dikoreksi ya kalau tidak salah. Nah, akankah ini menimbulkan makna legislasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis tadi persetujuan di dunia kampus? Ya akhirnya ketika ada ketentuan tentang persetujuan, maka kalau setuju berarti nggak ada masalah kan? Nah, betul. Nah, daripada ini menimbulkan multitafsir, daripada ini multi interpretasi, dan itu sebenarnya tidak boleh. Kalau ketika kita merumuskan suatu aturan itu betul-betul dihindari sedemikian mungkin agar tidak menimbulkan multitafsir. Maka dalam salah satu karakteristik norma itu harus rigid, harus jelas, terang, tidak memunculkan multitafsir. Ketika tadi pasal 5 ayat 2 huruf B, F, G, H, L, dan M tadi itu, akhirnya logika publik akan mengatakan demikian. Kalau setuju berarti nggak ada masalah dong. Nah, artinya apa? Ini memunculkan multitafsir. Tafsirnya nggak tunggal. Ketika tafsir nggak tunggal berarti nggak beres dari sisi keredaksiannya. Dari sisi redaksi tidak tepat. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tadi membuat norma yang betul-betul tidak multitafsir. Membuat norma yang jelas, tegas, yang sehingga tadi efektivitas norma ini menjadi berjalan dengan baik begitu. Jangan sampai menimbulkan multitafsir yang sehingga tadi orang memiliki logika yang berbeda. Ketika setuju berarti boleh dong. Ini yang saya pikir kritik dari publik di poin ininya. Yang kalau kita tarik lebih jauh, konsep consent ini sebenarnya bukan pada urusan soal aktivitas seks, tapi lebih kepada soal keperdataan misalnya. Soal misalnya persetujuan antara pasien dengan nakes ketika misalnya melakukan tindakan operasi di rumah sakit misalnya. Sering kan kita menjumpai ketika kita di rumah sakit ada persetujuan dari surat perjanjian dari rumah sakit kepada kita sebagai pasien misalnya. Itu konsepnya di situ sebenarnya, bukan kepada konsep aktivitas seks. Aktivitas seks jelas legalisasinya ada di perkawinan di Undang-Undang 1 tahun 74. Kira-kira begitu. Jadi saya pikir jangan dicampur adukan masalah-masalah tadi keperdataan. Orang jual beli kan persetujuan di situ, tapi nggak kemudian itu masuk pada level tadi aktivitas seks sehingga tadi memunculkan tafsir ini melegalisasi free sex dan seterusnya. Nah ini saya pikir daripada kita gaduh sehingga tujuan utama tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus menjadi kabur, baiknya segera diubah dan fokuskan, tajamkan pada urusan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satu. Yang kedua sebenarnya, kalau saya sebut, ini seperti mengulang sejarah atau cerita lama kemarin ketika Undang-Undang PKS yang digulirkan di DPR. RUU PKS kurang lebih hampir sama ketika mengintrodusir konsepsi tentang persetujuan aktivitas seks. Dikritik oleh banyak orang dan sehingga tadi persetujuannya terhambat. Sampai sekarang belum disahkan. Dan ada yang terbaru misalnya RUU PKS diganti menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya cek draft yang terbaru dari Balik DPR per 1 November kemarin, ada kemajuan. Setidaknya konsep persetujuan aktivitas seks tadi itu semakin berkurang daripada konsep RUU PKS sebelumnya. Artinya apa? Harusnya Biro Hukum di Kementerian Pendidikan Kebudayaan belajar dari polemik yang ada di RUU PKS kemarin. Harusnya belajar dari itu. Jangan sampai kemudian tujuan utama kita untuk mencegah kekerasan seksual menjadi hilang, menjadi kabur gitu. Jadi saya pikir belajar dari yang seperti yang sudah terjadi di RUU PKS, dan tadi hari ini kita menyaksikan ada RUU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memiliki format yang berbeda, jauh berbeda dibanding format yang lama. Dan saya pikir di luar soal perdebatan Permendikbud ini, ada baiknya kita menunggu saja sebenarnya RUU TPKS yang sedang dibahas di DPR hari ini, dan ini menjadi cantolan sebenarnya bagi semua pihak, tidak hanya perguruan tinggi, semua pihak. Ketika RUU menjadi Undang-Undang TPKS ini disahkan, maka kita akan memegang pada aturan yang sudah menjadi legalitas bersama, yaitu Undang-Undang TPKS. Semoga itu segera terwujud di bulan-bulan ini, setidaknya disahkan bersama begitu. Jadi di luar polemik ini saya pikir kita juga tidak salah juga menunggu pengesahan Undang-Undang TPKS itu di DPR. Nah,
ini kan tadi Abang sampaikan bahwa kewenangan dimiliki memang oleh Kemendikbud, tetapi dalam membuat sebuah apapun bentuknya, Permendikbud atau yang lain, adakah pihak-pihak kampus yang dimintai masukan terlebih dahulu atau seperti apa sih mekanismenya sebetulnya, Bang? Ya, mestinya ketika sebuah kementerian atau lembaga pemerintah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan, ya memang harusnya meminta aspirasi, partisipasi, masukan dari berbagai pihak, khususnya stakeholder yang terkait dengan urusan ini. Ya, namanya adalah perguruan tinggi. Harusnya demikian. Tetapi kalau saya melihat, justru kalau melihat respon dari beberapa kawan-kawan akademisi, tampaknya itu tidak dilibatkan ketika merumuskan norma ini. Tampaknya ya, dugaan saya tidak dilibatkan. Mengapa? Karena tadi reaksi perguruan tinggi, saya melihat juga beberapa kawan-kawan akademisi, kawan-kawan perguruan tinggi memiliki catatan kritis. Bukan menolak ya, memiliki catatan kritis terhadap khususnya terkait dengan norma yang tadi, persetujuan aktivitas seks tadi itu. Maka memang ini penyakit kita sebenarnya, problem kita ketika merumuskan aturan, kita abai untuk melibatkan stakeholder. Tapi yang terjadi adalah ramai ketika sudah diundangkan. Yeah. Ini yang jadi idealnya ketika sedang dirumuskan rencana aturannya, ya dilibatkan, minta masukan sebanyak-banyaknya dari publik, khususnya dari stakeholder. Dengan cara demikian, maka tadi perdebatan, diskusi, adu argumentasi, dialektika terjadi sebelum disahkan. Bukan seperti sekarang ini. Yeah. Sekarang sudah ramai, ya? Sudah berlaku, dan ramai di publik. Ini yang saya pikir tidak tepat pada akhirnya begitu. Iya, ini analogi kita saja di Kemendikbud ini kan tentu banyak orang-orang yang luar biasa lah ilmu untuk mengejawantakan sebuah aturan dan yang lain-lainnya. Apa yang membuat mereka akhirnya berpikir untuk satu poin ke poin yang lainnya, akhirnya membuat gaduh seperti ini? Tidak menjadi pertimbangan mereka kah akan ke depan seperti apa hasilnya nanti sebetulnya, Bang, kalau melihat dari aturan Permendikbud ini? Ya, saya tidak tahu ya, dan tidak menduga apa yang terjadi di dalamnya. Tapi kalau saya melihat ada tren memang, kalau melihat draft RUU PKS misalnya, itu mengintrodusir tadi persetujuan aktivitas seks. Saya menduga jangan-jangan pembisiknya atau kreatornya ya sama saja, orang-orangnya sama saja. Karena bersama dengan RUU PKS yang ya, ramai, dan akhirnya RUU PKS tidak kunjung untuk dibahas dan disahkan bersama. Maka kemudian hari ini ada draft yang terbaru RUU PKS. Di luar itu sebenarnya begini, Mbak Syifa, isu utamanya adalah isu soal pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ini tentu kita miris, semua kita mengecam masalah ini gitu ya. Dan saya pikir tanpa ada Permendikbud ini ya, terlepas dari konflik masalah yang ada di dalam ini, saya pikir aktivasi unit-unit yang ada di perguruan tinggi, saya pikir itu bisa saja sebenarnya untuk melakukan pencegahan dan penindakan dan penanganan kasus ini. Yeah. Sepanjang perguruan tinggi betul-betul proaktif untuk menyelesaikan masalah ini. Apapun aturan yang tersedia, sepanjang perguruan tinggi tidak melakukan tindakan-tindakan proaktif terhadap pelaku, terhadap penyintas, korban begitu, maka saya yakin ya percuma juga dengan berbagai aturan yang ada. Maka yang utama sebenarnya adalah ya mari di lingkungan terkecil di perguruan tinggi, di fakultas, di prodi, kita terapkan aktivasi unit-unit terkecil tadi itu untuk melakukan kesadaran pencegahan, penanganan kekerasan seksual baik verbal maupun non verbal yang ada di lingkungan kampus. Saya pikir dengan cara-cara demikian, dengan cara-cara kultural tadi itu bisa untuk setidaknya mencegah praktek-praktek yang sebenarnya sama sekali tidak layak terjadi di perguruan tinggi. Tapi Bang, sesungguhnya tanpa Permendikbud juga mungkin dunia kampus menjadi concern juga tentang hal-hal yang berurusan dengan seksual ini. Tidak mungkin juga dunia kampus akan membiarkan ini begitu saja kan sebetulnya. Betul. Makanya saya sampaikan tanpa ada peraturan ini sebenarnya kalau kita semua bersepakat bahwa ini adalah masalah, maka ya tadi aktivasi unit-unit yang ada di perguruan tinggi, misalnya dari level prodi, dari level fakultas, level universitas, kemudian teman-teman unit kegiatan mahasiswa UKM, BEM, Senat dan seterusnya bergandeng tangan dan memastikan semua kita menolak keras praktek ini.
Dengan cara demikian maka tadi konsekuensinya adalah ketika ada kasus yang muncul, jangan nunggu viral, selesaikan secara secara konsekuen di internal kampus. Kalau memang itu melanggar hukum misalnya, bawa ke proses hukum. Sesederhana itu saya pikir ya. Ini persoalan komitmen kita semua sebenarnya. Jadi tanpa ada aturan pun saya pikir kalau kita semua memiliki komitmen yang sama, memiliki frekuensi yang sama bahwa kampus bukanlah tempat ajang untuk melakukan tadi kekerasan seksual, maka tadi aktivasi unit-unit yang ada di perguruan tinggi saya pikir itu akan menjadi lebih efektif untuk mencegah setidaknya praktek-praktek yang ada di tadi oknum yang melakukan tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi begitu. Oke. Bang, ini poinnya juga sampai ada sanksi penghentian bantuan dan penurunan tingkat akreditasi ya bagi perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan tentang Permendikbud ini. Nah, ini pada akhirnya ketika tadi di titik ideal itu tidak terjadi, maka negara turun tangan gitu ya. Negara turun tangan dengan tadi sanksi administrasi. Saya pikir ya tadi ini positif juga. Tetapi sekali lagi jangan sampai kemudian norma-norma yang kita anggap baik, norma-norma dalam rangka untuk melakukan pencegahan tadi itu kemudian menjadi misleading ketika ada pasal-pasal yang justru menimbulkan polemik. Jadi ada dua isu sebenarnya. Isu pertama tadi, tanpa ada peraturan sebenarnya di internal kampus bisa melakukan itu dengan cara aktivasi unit-unit yang ada di kampus. Yang kedua, keberadaan Permendikbud ini cukup baik untuk tadi betul-betul mencegah. Orang jadi mikir kan kalau melakukan sesuatu hal yang di luar urusan kampus, misalnya melakukan aktivitas kekerasan seksual. Orang akan pikirannya tadi, orang akan speak up, korban akan bicara. Dan tadi seluruh unit-unit kampus akan melakukan reaksi keras. Yang kedua tadi ada sanksi administratif yang itu berkorelasi langsung dengan pelaku. Tadi penurunan jabatan, pemotongan dan seterusnya. Itu saya pikir cukup baik dari sisi pencegahan. Tapi sekali lagi jangan sampai norma-norma yang sebenarnya mayoritas baik, ada norma-norma yang justru tadi menimbulkan polemik dan akhirnya khawatirnya justru tidak berjalan dengan efektif di lapangan. Maka tadi simpelnya cukup tarik saja direvisi pasal tadi 5 ayat 2 huruf huruf A, B, F, G, H, L, M dan pasal 5 ayat 3 direvisi dan dicabut begitu, dan kita fokus pada tadi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sembari menunggu undang-undang TPKS yang akan segera disahkan di DPR. Ya. Saya pikir itu langkah simultan gitu ya untuk memastikan bahwa perguruan tinggi betul-betul steril dari kejahatan seksual. Jadi, ini tentu miris, terus terang sekali. Jadi UIN Jakarta juga masih menunggu ya dari Permendikbud ini ya Bang? Saya mendengar kemarin sudah mulai dibahas ya, aturan di internal kampus sudah mulai dibahas. Tapi catatan kritis tetap jalan juga. Saya pikir hal yang dua-duanya sambil jalan lah gitu. Baik, jadi kita akan lihat nanti apakah masukan ini akan menjadi salah satu masukan juga dari ke Kemendikbud untuk merevisi dari aturan-aturan poin-poin tadi ya Bang? Ya, harapannya direvisi dan tadi kita fokus pada tujuan utama kita yaitu mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Biar kita nggak kemana-mana pikirannya gitu. Fokus pada tujuan utama kita gitu. Baik. Jadi kita akan lihat nanti ya dalam waktu beberapa hari ke depan akankah ada revisi dari yang kita sampaikan ini, nanti kita akan bahas ke depan lagi Bang Ferdian. Ya, semoga. Baik, Bang Ferdian Andi, terima kasih waktunya berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta sekaligus Direktur dari Puskapkum, Ferdian Andi.